Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat malam ini? Saya berharap sahabat dalam keadaan baik-baik saja, senantiasa bertakwa dan selalu bermusahabah dan mengikuti semua perintah-perintah Allah dan membuang semua larangan Allah. Sahabat, berkali-kali kita melakukan diskusi tentang tasawuf dari syariat, tarekat, hakikat. Sekarang kita mencapai kepada makom yang keempat, yaitu ma'rifat. Kita pernah menyuplik sebelumnya sahabat bahwasanya ma'rifat itu berarti mengenal lalu paham. Sebetulnya sahabat, itu tidaklah keliru, tetapi ada pengertian-pengertian yang berbeda. Karena bila kita akan mengkaji suatu keilmuan, berdiskusi suatu keilmuan, alangkah baiknya bila kita mengenal tentang arti ilmu tersebut. Baik sahabat, ma'rifat itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Bahasa tersebut adalah arofa, yu'rifu, dan irfan. Sama sahabat, artinya mengetahui, mengenal, maupun pengetahuan ilahi. Dan tentunya bila orang yang sudah mengetahui tentang ma'rifat, orang tersebut akan memiliki sebutan yaitu arif. Nah, sedangkan sahabat, secara terminologi, ma'rifat itu mengetahui berbagai macam ilmu secara rinci. Bisa juga diartikan ilmu tersebut merupakan pengalaman secara langsung atas realitas mutlak Tuhan. Selanjutnya, bila kita sebelumnya mengkaji tentang hakikat, objeknya adalah bersifat eksoteris. Ya, kita cuplik yang diskusi sebelumnya. Atau objeknya adalah zahir ya. Nah, tetapi di sini sahabat, lebih mendalam lagi, objek ma'rifat tidak lagi penekanannya terhadap eksoteris, akan tetapi lebih kepada batiniah. Sama sebenarnya dengan hakikat. Yang paling berbeda kan waktu itu kita cuplik adalah syariat, karena dia hanya sebuah keilmuan yang memang dia peraturan-peraturan digunakan untuk lahir. Perbedaannya ketika kita sudah masuki kepada makom yang terakhir ya, yang mana ma'rifat merupakan pengetahuan objeknya bukan lagi bersifat lahir, tetapi lebih kepada batiniah, sama dengan hakikat, dengan memahami rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mewujudkan penghayatan, kemudian pengalaman kejiwaan. Jadi tidak sembarang orang sahabat mendapatkan pengetahuan ini. Kenapa? Karena pengetahuan ini lebih tinggi hakikatnya dari yang biasa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Dan tentunya ketika mempelajari, berdiskusi tentang ma'rifat ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Itu sahabat. Selanjutnya sahabat, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ma'rifat tauhid, yang kedua adalah ma'rifat al-burhan wa al-istidlal, yang ketiga adalah ma'rifat hakiki. Mari kita bedah tentang yang pertama, ma'rifat tauhid ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang keesaan Tuhan, atau ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan. Tauhid, kemudian ilmu kalam, kemudian teologi, sama ketiga-tiganya
ilmu yang membicarakan atau mempelajari tentang ketuhanan. Nah, di sini yang kita akan kaji adalah makrifat tauhid. Nah, makrifat tauhid ini adalah makrifat yang diperoleh oleh orang awam. Mengapa demikian? Karena makrifat tersebut diperoleh dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui perantara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau perantara syahadat sahabat, tanpa ada penyertaan argumentasi apapun, tak ada penolakan apapun. Nah, sehingga makrifat ini umumnya dimiliki oleh orang muslim, terutama orang-orang yang sudah ucap tentang syahadat. Nah, dalam hal ini sahabat, mutlak kita menerima dan lekas percaya. Kenapa? Karena ada percaya dan menuruti, mudah mempercayai tentang kabar berita yang dibawa oleh orang yang dipercayai. Seperti bahwasanya syahadat itu harus selalu diucapkan. Itu kan kata Rasulullah waktu itu. Jadi kita percaya mengikuti arahan yang telah diberikan oleh Rasulullah pada waktu itu. Nah, tanpa kita harus dipikirkan lagi, tanpa kita harus memikirkan secara mendalam lagi. Tuh, makrifat yang pertama tentang makrifat tauhid. Yang kedua, sahabat, yaitu makrifat al-burhan wa al-istidlal. Merupakan makrifat mutakallimin dan filsuf. Kenapa? Karena menggunakan metode ataupun cara akal budi. Makrifat ini ya, makrifat tentang Allah sahabat melalui pemikiran, melalui pembuktian akal, dan pemahamannya bersifat rasional. Ya, bersifat rasional tentunya melalui berpikir secara spekulatif sahabat. Kenapa? Karena makrifat jenis kedua ini banyak dimiliki oleh para ilmuwan, para akademisi yang memang mereka berburu tentang kebenaran. Juga oleh para filsuf atau ahli filsafat, juga oleh sastrawan yang menyukai kalimat-kalimat narasi yang indah. Termasuk juga disebut makrifat ini orang-orang yang mempelajarinya disebut orang-orang yang memiliki kekhasan tersendiri atau khas, tercirikan tersendiri. Nah, tetapi kelebihan dari makrifat ini, kelebihan dari orang yang mempelajari makrifat jenis ini, sahabat, ia atau beliau akan memiliki ketajaman intelektual, sehingga akan tertarik untuk meneliti, ya, kemudian memeriksa, kemudian membandingkan dengan segenap kekuatan yang dimiliki oleh akal mereka. Yang ketiga, sahabat, makrifat hakiki. Ya. Nah, merupakan makrifat yang dimiliki oleh waliullah. Kenapa? Karena jenis makrifat ini adalah makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, melalui keesaannya, dan diperoleh dari hati nuraninya. Nah, makrifat jenis ketiga inilah yang tertinggi, sahabat. Sahabat boleh komen di bawah, setuju atau tidak setuju. Silahkan, dan silahkan dibuka kitab-kitab yang sahabat pahami, yang mempelajari tentang makrifat. Silahkan dicocokkan. Tuh. Selanjutnya, makrifat ini diperoleh tidak hanya melalui belajar, sahabat, ya, ataupun melalui usaha saja, ataupun pembuktian saja, tidak. Melainkan betul-betul melalui melalui lelakon, ya, dan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu diberikan kepada orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, seperti orang-orang sufi atau aulia yang betul-betul ikhlas untuk beribadah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, ada sesuatu yang memang perlu kita gambarkan secara bersama-sama mengenai makrifat ini. Yang pertama, ciri-ciri mengetahui Tuhan dari dekat melalui hati sanubari biasanya dilakukan oleh orang arif atau orang yang memahami tentang makrifat itu.
bila ia bangga, ya, orang arif itu akan bangga dengan kepapaannya, karena bila disebut nama Allah ia akan bangga. Tapi bila disebut nama dirinya sendiri ia akan merasa rendah gitu. Selanjutnya, jika mata yang terdapat dalam hati terbuka, maka mata kepalanya akan tertutup, dan saat itulah yang dilihatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sahabat, makrifat itu bagaikan cermin. Jika seorang arif atau seorang yang mengetahui makrifat melihat ke dalam cermin itu, maka yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua yang dilihat oleh orang arif, baik waktu tidur, saat terjaga, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan, andaikan makrifat itu merupakan bentuk materi, sahabat, ya, andaikan makrifat itu merupakan bentuk materi, semua orang yang melihat padanya akan mati karena tidak tahan melihat betapa sangat luar biasa cantik, ya, serta indahnya. Dan tentu itu karena adanya cahaya yang telah dikalahkan oleh cahaya keindahan, cahaya kecintaan yang begitu gemilang, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan begitu sahabat, makrifat, ya, dengan mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, dengan menggunakan hati sanubari, akan memberikan pengetahuan yang tentunya menimbulkan keyakinan seyakin-yakinnya. Dan dari keyakinan tersebut akan didapatkan pelajaran, kemunculan berupa ketenangan, ya, dan bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya bila seseorang melakoni tentang makrifat. Namun ada cara untuk mencapai makrifat bila kita menginginkan, betul-betul menginginkan tentang makrifat tersebut. Bagaimana caranya? Mari kita diskusikan. Meneliti, kemudian mengenal diri sendiri merupakan kunci awal, ya, kunci rahasia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Karena langkah pertama mengenal diri sendiri ialah mengetahui terlebih dahulu bahwa diri ini tersusun dari bentuk lahir yang disebut badan dan batin yang disebut kolbu. Nah, dalam hal ini sahabat, kalimat kolbu bukan merupakan segumpal daging, bukan, ya, yang berada di sebelah kiri badan itu, bukan. Tapi ia adalah ruh yang bersifat halus dan ghaib, ya, halus dan ghaib, yang turun ke dunia untuk melakukan tugas dan kelak akan kembali kepada asalnya. Ghaib itu apa? Mari kita bedah secara perlahan. Ya batin, yang artinya yang maha ghaib. Nah, itu di Asmaul Husna. Pelajaran berikutnya ada di dalam sifat-sifat Allah. Itu bisa kita buka nanti secara perlahan-lahan. Nah, kemudian kolbu juga merupakan alat terpenting untuk menghayati segala rahasia-rahasia yang ada di alam ghaib, yang ada di alam batin ketika melakukan perjalanan batin. Karena sebagai puncak penghayatan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, alatnya adalah batin. Ya. Baik sahabat, menarik sekali diskusi tentang makrifat ini. Saya yakin sahabat bisa mengambil sisi baiknya, buang semua sisi negatifnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk menambah semangat kita berdiskusi, silahkan share sebanyak-banyaknya konten ini. Saya yakin sahabat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Silahkan share, subscribe, jangan lupa like dan komentarnya. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.